Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abda'a nidhamal wujud wa ikhtara'a mahiyatil asya'i bimuqtadal jud wa ansa'a bi qudratihi anwa'al jawahiril aqliyah wa afadha bi rahmatihi muharrikatil ajramil falakiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi dhawil ulumi wal bayyinat, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi wattaqullaha la'allakum tuflihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim fathan kabira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u biha. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala halaqatu dzikri wa fi ba'dhi riwayati halaqatul ilmi. Al-ayah wal hadis. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahibul fadilah yang kami hormati, Pak Kiai yang barusan memberikan mau'idhah hasanah pada kita semua, ashabul fadail, para kiai, para ustaz, para hujjaj, dan yang sangat kami banggakan sahibu hadhil bu'ah, sahibu hadal majlis, Pak Haji Umar Siddiq, dan tak lupa para santri dan santriyah yang kami hormati, juga hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian. Semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, dengan tanjizi qadim irodah dan terjadi pada saat ini atas tanjizi hadis kudratnya, kami dari Majalengka bisa bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka dengan semua jamaah, wabil khusus dengan ibu-ibu, nenek-nenek. Alhamdulillah. Makanya tadi Pak Jumar nanya, kalau di Majalengka kebanyakan jemaah pengajian itu bapak-bapak, ibu-ibu. Di Majalengka itu ibu-ibu tidak lebih banyak dari bapak-bapak, karena bapak-bapaknya paling 1 atau 2 orang. Kalau di sini alhamdulillah ibu-ibu ini kebanyakan. Dan saya curiga kayaknya ini gadis ini paling ada berapa persen ya? Kalau kata Pak Jumar expired semua itu.
Alhamdulillah saya bisa rawuh dari Tatar Sunda Majalengka. Bu tahu Majalengka bu? Daerah mana tuh? Jawa Barat ya. Kebetulan kalau Majalengka utaranya, Jawanya insya Allah Pak Kiai. Kebetulan saya Majalengka Selatan perbatasan dengan Kuningan, timurnya Kuningan, selatannya dengan Ciamis. Kalau Pak Kiai kelihatannya paham bahasa Sunda. Sedikit-sedikit ya. Alhamdulillah bisa kumpul bermuajahah dengan para kiai, ibu-ibu solihah semuanya ahli pengajian. Semoga sholawat dan salam Allah senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi kita, hariban Islam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebenarnya para ibu, saya hadir ke sini hanya sekedar melanjutkan pertemuan kita waktu kemarin Pak Kiai dipertemukan di, justru bukan di Pulau Jawa tapi di Kalimantan. Waktu menghadiri halnya Abah Guru Sekumpul, atas berkah itu kebetulan Pak Haji mengadakan kegiatan rutin 1 bulan sekali, sehingga kami dengan rekan-rekan Pak Haji Nurdin sama dari Majalengka, bahkan saudara kita dari Jakarta ikut ke sini menghadiri pengajian ini. Kami yakin bahwa pengajian ini dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa Sunda mah ganjel gitu Bu. Tahu ganjel Bu? Rencananya kan Abah Habib Soleh ya. Kebetulan Abah Habib Soleh nyata bisa rawuh waktu masih pagi, jam 10 masih pagi. Kalau ahli pengajian kan tadi tidak akan bosan ahli ilmu di dalam menerima ilmu, mendengarkan ilmu, sehingga Pak Haji Umar langsung manggil panitia untuk dilanjutkan perkenalan saja. Mudah-mudahan ada sedikit hikmah dari apa yang saya sampaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ibu, para bapak, jamaah rahimakumullah, luar biasa saya terharu dengan jamaah ini, karena kalau di daerah saya yang adakan pengajian itu madrasah atau masjid-masjid jami atau pondok-pondok pesantren Pak Kiai. Saya aja karena libur santri itu hari Jumat, sehingga pengajian ibu-ibu itu pada Jumat tidak sebanyak ini, luar biasa. Tapi kelihatannya kalau di sini ada makan, ada minum, alhamdulillah. Bu, yakini bahwa kita hadir pada waktu ini di tempat ini, syariatnya kita hadir ini di tempatnya Pak Haji Umar, tapi hakikatnya yakini bahwa kita hadir ini pada Riyadul Jannah, taman surga. Bu yakin ya? Yakin. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u." Maaf Kiai kalau ada salah-salah hadis. Artinya begini, di depan para sahabat, apabila kalian lewat taman-taman surga, maka kalian hinggap di sana, mampir di sana, melewati taman surga, maka kata Rasulullah, hendaklah kalian mampir di sana. Para sahabat bengong Bu, kayak ibu-ibu bengong nih. Padahal air masih banyak ya. Masih semangat tuh, masih semangat. Sahabat bengong, lalu bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, halaqatul dzikri, yaitu kumpulan yang di dalamnya diadakan dzikir-dzikir kepada Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Luar biasa. Kebetulan saya tadi ikut berjamaah maghrib di sini. Selesai maghrib sampai isya, zikir tidak henti sampai isya. Isya berjamaah dilanjut dengan pengajian. Ini halaqatul zikir. Orang-orang berkumpul lalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yakin saya bahwa malaikat pada malam hari ini turun membawa rahmat, memberikan keberkahan, memberikan sakinah ke tengah jiwa bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yadhkurunallaha ta'ala fi masjidin aw baitin aw haflatin illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimul maskanah." Tidak ada satu kaum berkumpul pada satu tempat, baik itu masjid atau rumah atau lapangan terbuka, lalu sama-sama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali tempat tersebut bahkan dipenuhi oleh malaikat yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimul maskanah, dan akan diturunkan ketenangan jiwa bagi orang-orang yang hadir pada majelis zikir. Bahkan riwayat lain mengatakan Riyadul Jannah itu adalah majelis ilmu. Maka malam ini komplit, zikirnya ada, kajian ilmunya juga ada. Tadi Pak Kiai sudah menyampaikan fadhilul a'mal, dari mulai tata cara berwudu, membiasakan berjamaah. Maka insya Allah ini ada halaqah zikirnya, ada majelis ilmunya, komplit. Alhamdulillah. Bu tanya, ibu hadir di sini, hati tenang nggak? Tenang. Karena kalau orang yang tidak tenang nggak akan hadir, kan pakai nggak hadir. Insya Allah yang hadir pada majelis ilmu Allah tinggikan martabatnya, Allah tinggikan derajatnya. Kalau tidak salah saya tadi dengar yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang memiliki. Amin ya Allah ya Rabbal. Para ibu, para bapak, jamaah rahimakumullah. Insya Allah pada sisa waktu malam ini, karena kita dibatasi dengan jarak Bu ya. Kalau tadi Pak Kiai menyampaikan bahwasanya kita harus memperbanyak amalan-amalan bonus atau istilahnya tadi fadhailul amal. Maka bukan menambahkan. Kalau menambahkan ya yang tua pada yang muda. Sebelum kita memasuki pada season pengajian, walaupun singkat, alangkah indahnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kalau ada pepatah Sunda ya, atau bukan Sunda ini kayaknya. Nah, tak kenal maka tak. Sebagian Sunda Pak ini yang hadir. Oh, sebagian Sunda. Tak kenal maka tak. Karena pernah kenal heula. Kudu kenal. Makanya dalam kitab Az-Zubat Ibnu Ruslan mengatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Ini artinya harus pakai bahasa Jawa kayaknya ya. Saya memang setahun setengah, bahkan hampir 2 tahun di Pulau Jawa, Jawa Timur. Saya ngerti Pak Kiai, dari campur-campur Jawa ya ngerti. Tapi kalau bicara itu aduh, ininya balelo gitu ya. Balelo kabelit Bu. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Nggak apa-apa artinya Sunda Bu, boleh? Tapi jangan ketawa ya. Pangheulana anu wajib ka manusa nyaho ka Allah sarta dalilna bisa. Ngerti nggak? Yang pertama
diwajibkan kepada seluruh manusia itu mengenal Gusti Allah. Makanya zikir itu ada dua macam. Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab hikamnya ada dua macam. Ada yang disebut zikir khofi, Bu. Zikir khofi itu zikrul qalbi, dengan hati. Zikir dengan hati artinya itu eli. Nah, kalau di Sunda, kalau di Jawa apa? Eli. Oh, sama tuh ya. Eli. Jadi artinya eli. Eli Gusti Allah ya. Zikir itu mana, Mbak? Satu ada zikir khofi atau zikir dengan hati, artinya eli, ingat selalu kepada Gusti Allah. Yang kedua, zikir jali atau zikir bil lisan, zikir dengan lidah, dengan lisan. Artinya apa? Banyak menyebut nama Gusti Allah. Bu, lisannya zikir, banyak nyebut-nyebut Gusti Allah, hatinya banyak mengingat Gusti Allah. Terus kalau ditanya gimana? Penting mana zikir dengan lisan dibanding zikir dengan hati? Orang banyak bilang, wah buat apa lisannya zikir, hatinya goplah lupa. Buat apa? Padahal menurut Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya mengatakan, adzikru bil lisan walau bidunil qalbi ahwanu. Zikir dengan lisan walaupun hatinya belum bisa eling, belum bisa ingat kepada Allah, itu lebih ringan. Apa yang lebih berat, yang lebih berbahaya? Justru yang lebih berbahaya ketika lisannya tidak zikir, hatinya pun tidak ingat kepada Gusti Allah, itu jauh lebih berbahaya dibanding orang yang lisannya bisa zikir walaupun hatinya masih lupa. Abu paham? Yang pertama, orang lisannya tidak zikir, hatinya juga tidak zikir, tidak ingat kepada Gusti Allah. Yang kedua, lisannya zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah, lisannya basah dengan menyebut nama Gusti Allah, tapi hatinya masih goplah, tidak mengingat Allah. Maka menurut beliau Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab hikamnya, orang yang lisannya tidak zikir, hatinya juga lupa pada Gusti Allah, jauh lebih berbahaya dibanding orang yang lisannya bisa zikir walaupun hatinya tidak ingat kepada Gusti Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka perlu ada perkenalkan saya ya sama rekan-rekan, karena tadi Muqassimul Auqat, pengatur waktu, pembawa acara, salah menyebutkan nama. Nama saya pemberian dari Bapak dan Ibu, namanya Anwarus Solihin. Makanya gado-gado, makanya ngomongnya pasti gado-gado Sunda, Skapeng ya. Gado-gado, namanya juga gado-gado. Nama Arab, karena bapaknya keluaran pondok, ibunya pernah mondok. Berharap anaknya juga mondok. Alhamdulillah sekarang lulus pondok. Anwarus Solihin. Panggilannya pakai Sunda, Iwan. Ya, bisa tuh Iwan Anwarus Solihin. Alhamdulillah. Oh, nggak ada gelarnya ya. Beda sama Pak Haji Dr. Andes Kiai Haji Umar Siddiqi, tidak ada gelarnya. Sebenarnya dulu pernah, tapi alhamdulillah lah, walaupun nggak punya gelar, alhamdulillah sudah mencetak beberapa anak santri yang memiliki gelar. Bahkan salah satu santri kita ada yang sekarang menempuh S3 doktor. Alhamdulillah. Walaupun gurunya nggak punya gelar, anak-anaknya pada memiliki gelar. Ada yang SPD, ada macam-macam lah gitu. Pakai mondanya. Nah, kalau sudah perkenalkan enak. Pondok kami, Pondok Mansaul Ulum. Alhamdulillah, Mansaul Ulum itu artinya apa? Sumber ilmu. Mudah-mudahan tempat tersebut menjadi sumber ilmu bagi khususnya anak-anak santri yang mondok di sana,
umumnya bagi seluruh lapisan masyarakat umat muslimin wal muslimat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kebetulan kita berangkat dari sana bersama Pak Haji Nurdin. Beliau adalah wakil orang yang mewakafkan pertama kalinya tanah untuk dibangun pondok pesantren di sana. Beliau hadir, tadinya mau ikut sama saya di sini nih, mau diwawancara gitu, biar tambah amal, tambah berkah, tambah kesemangatan. Karena ternyata Pak Haji Umar jauh luar biasa ya. Ada pondoknya, banyak jamaahnya. Alhamdulillah saya bisa berkumpul dengan ibu-ibu yang cantik dulunya. Alhamdulillah. Sekarang kan lebih cantik tuh, langsung ibu ngambek. Untuk si abah nanti lebih cantik dibakar dulu aja aku. Para ibu ahli pengajian, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, Pak Kiai menyampaikan bahwa bulan ini bulan Rajab. Saya teringat makalah ba'dul ulama yang mengatakan Sahrul Rajab sahrul istighfar wa sahrul Sa'ban sahrus sholati ala nabiyil mukhtar wa sahrul Ramadan sahrul Quran. Bu, sekarang bulan apa? Januari. Kan kemarin itu waktu tahun baruan rame, katanya jangan ikut merayakan tahun baru, jangan ucapkan selamat. Pas ngomong datang bulan pertama ngomongnya Januari. Katanya nggak boleh ya Bu ya. Nah jadi bingung lah, udahlah. Pokoknya sekarang ada bulan sebagaimana dijelaskan oleh Pak Kiai tadi, ada hikmah besar pada bulan ini, sehingga ba'dul ulama mengatakan bahwa bulan Rajab ini adalah sahrul istighfar, bulan untuk memperbanyak istighfar. Jadi pada bulan ini sudah memasuki bulan Rajab, perbanyaklah istighfar, mohon ampunan kepada Gusti Allah. Nanti lepas keluar dari bulan Rajab masuk bulan Sya'ban. Kalau di Sunda bulan Sya'ban tadi ganti jadi bulan Rowah. Kenapa bulan Rowah? Ini mah husnudon saya. Ada orang tua kita dulu, Rowah ini mungkin diambil daripada ruh atau arwah mungkin. Karena alhamdulillah masih banyak umat Islam, mobil khusus di Majalengka, kalau di Brebes nggak tahu, ketika datang bulan Rowah itu orang-orang di rumahnya ngundang tetangga, ngundang saudara. Nah ditanya apa Rowahan gitu, sama Sami, alhamdulillah. Nah kalau bulan Rowah, bulan Sa'ban, kata ba'dul ulama merupakan syahrus sholat ala Nabi Muhammad, bulan untuk memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah bu, coba kita runut ya, bulan Rajab bulan yang hendaknya baiknya memperbanyak istighfar. Tujuan istighfar adalah mengampunan untuk mensucikan diri dari dosa dan kesalahan. Kalau menurut ahli suluk, orang yang belajar ma'rifat, istighfar ini adalah disebutnya takhalli anil aqdar, membersihkan jiwa. Datang bulan Sya'ban, bulan untuk memperbanyak sholawat. Apa itu sholawat? Untuk menghiasi jiwa-jiwa kita yang kemarin bulan sumpama kita di Sya'ban nih, banyak sholawat itu untuk menghiasi jiwa-jiwa kita dengan bacaan sholawat yang sudah dibersihkan dengan memperbanyak istighfar pada bulan Rajab kemarin. Ini cocok, ini suluk diajarkan oleh ulama. Belajar ma'rifat. Bu, ibu dandan itu dibersihkan dulu wajahnya, atau dandan dulu, bedak dulu, atau cuci muka dulu? Kebayang nggak kalau umpama pakai bedak tapi tidak cuci muka, kebayang nggak? Kalau menurut orang Sunda jika cara bulan gitu, pulang dari sawah kotor tidak dicuci langsung pakai bedak, pas ngaca kok kacanya rumak-rumaknya. Ini biasanya ibu-ibu pakai bedak dulu apa cuci muka dulu? Makanya bulan Rajab ini bulan istighfar untuk mensucikan jiwa. Banyak istighfar, takhalli kalau bahasa ilmu suluknya. Bulan Sya'ban perbanyak baca sholawat.
Jadi porsi baca sholawatnya harus melebihi daripada bulan-bulan lain. Nah, nanti kita sambungkan. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, ini menghiasi jiwa dengan memperbanyak sholawat, istilah suluknya adalah tahalli, menghiasi jiwa. Maka puncaknya kita akan sampai pada bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran, dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Sallallahu Nabi Muhammad. Sehingga ibu sering dengar bulan Ramadan itu adalah bulan kemenangan umat. Kenapa disebut bulan kemenangan umat Islam? Karena Rajab jiwa kita sudah dibersihkan dengan memperbanyak istighfar. Sya'ban jiwa kita sudah dihiasi dengan bacaan sholawat, memperbanyak sholawat. Maka kemenangan bagi umat Islam di bulan Ramadan, bulan Al-Quran ini cocok dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i, wa Syahrul Sa'ban, Syahrul Saki, wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasad. Ibu paham apa? Paham nggak? Paham nggak? Ibu sehari semalam itu berapa kali ngomong bahasa Arab? Minimal 5 kali ngomong bahasa Arab. Bu, kita mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Waktu yang paling dekat seorang hamba kepada Gusti Allah itu ketika orang sedang bersujud. Coba kalau kita sholat, Allahu Akbar. Kalau di sana doain kita, ini wajahtu wajhiya lilladzi. Itu sebenarnya ibu lagi ngomong sama Gusti Allah loh. Berarti sehari bicara bahasa Arab dengan Gusti Allah berapa kali? 5 kali. Wah, dari dulu sampai sekarang ngomong bahasa Arab 5 kali sehari loh. Berarti udah paham ya? Kembali. Ini cocok dengan sabda Rasulullah bahwasanya bulan Rajab itu syahrul zar'i, bulan untuk menanam. Nanam teh naon ya Pak Haji ya? Tandur ya, benar lah eta tandur ya. Tandur. Bulan Sya'ban, Syahrul Saki, bulan menyirami tanaman yang ditandur pada bulan Rajab. Kapan panennya? Ramadan. Wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasad. Siap bulan Rajab kita banyak menanam kebaikan, siap? Siap. Nanti di bulan Sya'ban disirami dengan bacaan sholawat yang banyak, siap? Insya Allah Ramadan akan terasa ringan. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir, karena ini waktu sudah menunjukkan jam 35. Dengerin aja Bu. Masih siap? Satu lagi ya. Lama gak apa-apa, kan saya pulangnya jauh. Jadi kan istilahnya gini, saya sama rekan-rekan ini itu datang tidak dijemput, pulang tidak diantar, ini insya Allah ini tidak. Maaf nih Pak Jinman, sallallahu Nabi Muhammad. Ya, kalau tadi Pak Kiai mengatakan fadhilul amal, memperbanyak amal, maka maaf Pak Kiai, bahasan yang akan saya sampaikan sebagaimana ayat Al-Quran yang saya sampaikan tadi pada muqaddimah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi akan saya sampaikan istiqomah. Kalau kata Pak Kiai perbanyak amal, apalagi bulan Rajab, dipandang dari peristiwanya ini lebih penting daripada atau lebih utama daripada Lailatul Qadar. Maka untuk menyempurnakan amal-amal kita, saya akan menyampaikan sekelumit tentang istiqomah. Bu, pengen bahagia? Mau nanya nih, Bu, tujuan hidup apa Bu? Tujuan hidup nam, tujuan urip? Oh, mencari siapa? Mencari ridho Allah, kata ibu-ibu. Yakin Bu, tujuan hidup ibu itu
Bagaimana dengan saudara kita yang bukan Islam, tujuannya itu bukan? Oke, saya mau nanya, untuk seluruh manusia tujuan hidup di dunia ini apa sebenarnya? Nah, jadi benar, tujuan hidup manusia di dunia dengan berbagai aktivitas, bermacam-macam profesi, tujuannya satu, ingin bahagia. Kayak bunga, cek suka sama Bu. Pengen apa? Bunga. Bunga itu bukan kembung di tengah saya itu mah. Bahagia ya? Mau orang muslim tanya, kok pengen bahagia? Orang non muslim, Kristen maaf, tanya, apa tujuannya pengen bahagia atau sengsara? Bahagia. Mana ada orang pengen sengsara? Orang gila tuh ya. Bahagia. Bu, orang pergi pagi-pagi ke sawah, pulang sore, kadang-kadang duhurnya dilewat, asarnya juga dilupakan untuk mencari apa? Hah? Mencari rezeki. Terus kalau nandur rezekinya dibawa nggak? Pantas ibu-ibu kalau bapak datang nggak bawa uang, waduh, perang dunia ketiga ini. Bu, hakikatnya orang itu hidup di dunia ini tujuannya sama semua, mencari kebahagiaan. Tapi kadang-kadang salah memaknai kebahagiaan itu. Ada yang memaknai kebahagiaan itu terletak pada jabatan yang tinggi. Ada yang memaknai bahwa kebahagiaan hakiki itu adalah uang yang banyak, sawah yang luas, dan lain-lain lah. Padahal tadi kata ibu, kebahagiaan yang hakiki adalah berada pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya mau nanya Bu, di dunia ini pengen susah, Bu, pengen senang? Pengen senang ya? Di akhirat pengen bahagia? Nah, apa kuncinya? Resepnya sudah punya belum? Belum. Kita cari di mana nih resepnya? Kok di saya? Saya juga belum tentu senang. Tapi kalau pas lihat ibu-ibu senang nih. Bu, kita akan petik sebuah ayat yang merupakan konsep atau resep lah. Resep hidup senang di dunia, Bu, selamat di akhirat. Mau? Apa itu kuncinya? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kuncinya itu hanya dua, Bu. Banyak kan? Banyak itu apa? Akeh ya? Akeh enggak? Dua itu banyak sedikit? Sedikit. Satu, iman kepada Gusti Allah, meyakini adanya Gusti Allah dan meyakini satunya Gusti Allah. Allah tujuan kita. Satu, ini urusan iman, urusan hati, Pak. Iman itu urusan hati, bukan urusan lisan. Kalau kau lisannya ngomong saya iman, hatinya belum tentu. Makanya tafsirnya innal ladzina qalu rabbunallah, kata para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat innal ladzina i'tarafu, orang-orang yang hatinya mengakui, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan satu-satunya, terus dibuktikan dengan amal soleh, tsumma istaqamu, nah terus istiqomah dalam amal soleh. Istiqomah dalam amal soleh. Apa yang akan Allah janjikan? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Bu, ketika orang yang hatinya mengimani kepada Gusti Allah, iman, terus dibuktikan dengan amal soleh, dengan ibadah, istiqomah ibadahnya, maka malaikat akan turun pada orang tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah qailatan, sembari mengatakan, menyampaikan berita daripada Gusti Allah. Apa berita dari Allah? Allah takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tiga yang akan Allah berikan
tiga yang akan Allah janjikan, tiga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang iman, amal soleh, istiqomah pada amalnya. Satu, Allah takhofu, sampaikan oleh kata Gusti Allah oleh malaikat kepada orang-orang tersebut. Allah takhofu ini di dalam tafsirnya itu di dunia. Allah tahu jangan takut kalian hidup di dunia. Dalam arti bagaimana? Ini akan dihilangkan rasa takut nanti pada hari kiamat. Aman nanti di kiamat. Yang kedua, wala tahzanu, dan jangan merasa sedih. Berarti dihilangkan kesusahan di dunia. Jadi Allah takhofu itu di akhirat, wala tahzanu di dunia. Jadi nanti di akhirat akan dihilangkan rasa takut, di dunia dihilangkan kesusahan. Kerisauan hati itu dihilangkan. Maka ketika orang bertanya, saya kalau malam susah tidur, banyak yang dipikirkan. Orang susah tidur itu biasanya karena banyak pikiran, gelisah, gundah, gulana. Kalau menurut orang sana mah galau. Apa Bu? Galau. Atau bahasa Sundanya ada Bu, galau. Guling gasahan Bu. Apa-apa coba guling gasahan. Hah? Guling. Pak, Mbak, kan ini ibu-ibu ini rajin pengajian Bu. Kan orang pengajian mah banyak ilmunya. Mau nanya, saya ini gelisah, malam susah tidur, siang gak enak makan, banyak pikiran. Kuncinya apa? Iman, amal soleh, istiqomah di dalam amal soleh, dalam beribadah. Insya Allah nanti di akhirat tidak akan ada ketakutan. Di dunia dihilangkan rasa risau, rasa sedih. Yang puncaknya wa absiru bil jannati, sampaikan kabar bergembira. Kata Gusti Allah kepada malaikat, sampaikan kabar gembira, mereka akan mendapatkan jannah, surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Pertanyaan sekarang, apa itu istiqomah? Kalau bahasa Jawa jejet, ajet ya. Istiqomah menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, istiqomah itu apa? Suluku thariqil mustaqim min ghairi ta'wijin anhu yumnatan wa samlatan. Artinya menempuh jalan lurus. Jalan lurus itu apa? Agama. Bu, nanti di akhirat ada jembatan ya. Namanya apa? Nah, maaf nih, kalau menurut santri di sana itu bukan siratal mustaqim Bu. Sirot apa Bu? Jangan pakai mustaqim. Kan kalau siratal mustaqim jalannya lurus ya. Bagaimana kalau orang kafir lurus nggak jalannya? Nggak lurus. Jadi sebenarnya di akhirat nanti itu bukan siratal mustaqim tapi sirot saja. Sementara siratal mustaqim pada Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu di dunia loh. Jalan lurus, yaitu agama Islam. Kembali, istiqomah adalah suluku thariqil mustaqim, menempuh jalan yang lurus, yaitu agama Islam, aturan Allah, perintah Gusti Allah, min ghairi ta'wijin, tanpa apa itu mengkol apa banyak? Tanpa berbelok, jumlatan ke kanan, samlatan dan ke kiri. Tidak goyang, tidak terbawa angin Bu. Berarti gini, kalau sudah jam 12 umpamanya ada adzan panggilan sholat duhur, itu mesti sholat duhur walaupun sedang sibuk, walaupun sedang sakit, dalam berbagai keadaan, di mana saja, kapan saja harus sholat. Istiqomah itu istiqomah. Jamaah kalau kata Pak Kiai tadi, jamaah istiqomah. Pengajian Ibu, pengajian nih. Sekarang kan alhamdulillah ya, langitnya cerah, pengajian banyak. Hujan pun harus datang loh Bu. Kalau Ibu nanti hujan gak datang, umpamanya nanti bagian bulan kapan hujan gak datang, berarti gak istiqomah Ibu. Pantas saja kalau misalkan malam bisa tidur ya. Karena tidak istiqomah. Jadi para Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, kalau tadi sama Kiai Fadailul Amal
saya menambahkan sedikit, kita harus istiqomah di dalam amal, istiqomah dalam ibadah, maka dihilangkan rasa takut nanti di hari kiamat, dihilangkan rasa risau di dunia, dan puncaknya kita akan diberikan jannah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya cukup sekian. Ini saya 1 jam ini Pak Kiai ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, orang baru langsung ngajak ketawa ketiwi, maaf yang sebesar-besarnya. Ini benarnya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahannya dari nafsu saya pribadi. Mohon maaf pada Pak Kiai dan para ibu, para bapak, karena tadi kita sampaikan bahwa bulan Rajab ini adalah Syahrul Istighfar. Sebelum ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Kiai Haji Agus nanti, kita sama-sama baca istighfar ya Bu ya. 3 kali cukup. Monggo. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Wa nafa'anallahu ta'ala bi'ulumina wa barakatil ulama al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala ala sabi rasulillahi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha Makkatal Mukarramah lil hajj wal umrah wal Madinatal Munawwarah li ziyarati qabri nabiyyika Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam bisalama wal afiyah wal lutfi wa bulughil maram. Allahumma ij'al hadhil buk'atan mubarakatan ma'muratan hadiyatan mahdiyatan bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana wa barik hadhil jamaah wa barik auladana wa auladahum wa barik talamidana wa talamidahum waj'alna wa iyyahum min ahli ilmi wa min ahli kulli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wal ghair. Allahumma inna nas'aluka sakinata fi qulubina wal ilma wal rauha wal raihata. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul wa bisri asril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak langsung masuk ke dalam, sudah disiapkan. Mana di sini? Mana orang ini? Bapak langsung masuk. Ya, bapak-bapak dimohon makan dulu ya.